Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam video Kelas pembelajaran. 6, tema 3, subtema 1, teks eksplanasi. Selamat video ini. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, bagian teks eksplanasi, serta contoh teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas A. Pernyataan umum atau pembukaan, B. Deretan penjelas atau isi, C. Penutup atau kesimpulan. Bagian teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi pada buku tema 3 halaman 32. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf ini merupakan paragraf pertama, berisi topik masalah. Paragraf 1, apa yang dibahas pada teks di atas? Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Selanjutnya, paragraf kedua, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald Tralis terjual. Paragraf kedua ini merupakan deret penjelas. Selanjutnya, deret penjelasnya, Thomas Alva Edison adalah seorang yang lahir di Milan 11 Februari 1847. Pada usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegram sederhana. Pada tahun 1861 sudah dapat mencetak koran Weekly Herald. Silahkan kalian simak di sini untuk paragraf ketiga yang merupakan deret penjelas. Di paragraf keempat, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Paragraf keempat ini merupakan kesimpulan. Di paragraf keempat,
Kesimpulannya adalah kegigihan, rasa ingin tahu, dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita telah melalui materi pada muatan bahasa Indonesia. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu materi muatan IPA. Materi ini berbicara mengenai komponen dan rangkaian seri. Coba anak perhatikan gambar yang ada di tayangan. Ya, ada bermacam-macam bergerai seperti biasa yang anak-anak sudah ketahui. Dalam rangkaian listrik, baterai mempunyai fungsi sebagai sumber arus listrik. Kemudian lihat komponen yang kedua, kabel. Fungsinya adalah sebagai pengantar arus listrik. Nah, coba lihat komponen yang ketiga, saklar. Fungsinya adalah sebagai penyambung atau pemutus aliran listrik. Ya, komponen yang terakhir adalah balon lampu atau bola lampu. Fungsinya di dalam rangkaian listrik adalah sebagai pembukti bahwa arus listrik memang mengalir di rangkaian listrik. Bagaimana merangkai rangkaian listrik? Terkhususnya pada materi ini adalah rangkaian seri. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Untuk lebih jelasnya bagaimana membuat rangkaian listrik seri, perhatikan video berikut ini. Demikianlah materi yang sama. Nah, tibalah kita pada materi yang ketiga, muatan IPS, pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Oke anak-anak, tibalah kita pada akhir dari pembelajaran ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah memahami apa yang tadi kita pelajari? Baiklah, untuk kegiatan akhir, Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Nah, LKPD ini akan Bapak kirim melalui email. Sekian dulu anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Selamat